Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait timeline pemahaman manusia tentang Tuhan dan penjelasan fakta saintifik keberadaan Tuhan. Perlu kita ketahui dalam literatur sejarah agama dikenal adanya teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller dan kemudian dikemukakan oleh E.B. Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Gibbons. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme dibagi menjadi 5. Yang pertama ada paham dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif atau prasejarah telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh ditujukan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia. Ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Kekuatan yang ada pada benda disebut dengan nama-nama yang berbeda, seperti mana dalam bahasa Melanesia, tuah dalam bahasa Melayu, dan Shakti dalam bahasa India. Yang kedua ada animisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita Anggraini Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu animisme. Jadi, di samping kepercayaan dinamisme yang telah dijelaskan di awal tadi, masyarakat primitif juga mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya, yang disebut dengan animisme. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Roh akan senang apabila kebutuhannya terpenuhi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh. Saji-sajian yang sesuai dengan advis dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh. Di sini saya akan menjelaskan tentang politeisme. Politeisme yaitu merupakan adanya suatu kepercayaan dinamisme dan animisme yang lama tidak memberikan kepuasan dikarenakan terlalu banyak yang terjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Di sini dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dalam bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membimbangi masalah air dan membidangi angin dan lain sebagainya. D. Henoteisme. Politisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan, kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif. Satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun, manusia masih mengakui Tuhan bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme atau Tuhan tidak nasional. Istilah henoteisme muncul pada abad ke-19 dan dikemukakan oleh F. Max Muller. E. Monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Contoh dari monoteisme yaitu agama Islam dan Yahudi. Sosok Nabi Ibrahim diakui semua agama samawi sebagai bapak monoteisme, karena beliau mengumandangkan, "Hai manusia, Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan seluruh sekalian alam, bukan Tuhan satu ras, bukan Tuhan satu kelompok dan bangsa tertentu."
Ada banyak hal yang bisa menjadi bukti keberadaan Tuhan, antara lain 1. Usia alam semesta adalah di kisaran 13 sampai 14 miliar tahun. 2. Menurut jurnal Nature, pada Oktober 2016, gambar bidang dalam dari teleskop luar angkasa Hubble menunjukkan ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta yang dapat diamati, atau sekitar 10 kali lebih banyak dari yang diperkirakan sebelumnya. 3. Ada sekitar 200 miliar triliun bintang di alam semesta, atau dengan kata lain 200 sextillion. 4. Proses terbentuknya bumi dimulai jauh sebelum manusia ada. 5. Terjadinya siang dan malam karena adanya rotasi dan revolusi bumi. 6. Manusia hidup di bumi dan bukan di planet lain seperti Merkurius atau Neptunus. 7. Bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari sehingga suhunya kondusif untuk kehidupan. 8. Bumi memiliki tekanan atmosfer yang tepat untuk air mencair di permukaan. 9. Ukuran alam semesta sangatlah luas. Hanya bisa diukur dengan kecepatan cahaya dan hampir mungkin tak terbatas. Dari hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasti ada sosok sang pencipta dari alam semesta, yaitu Tuhan. Karena hal sesimpel mainan anak-anak saja ada yang menciptakan, apalagi alam semesta yang sangat detail, sangat penuh dengan keteraturan, sangat luas dan hampir tidak terbatas.